Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Naim dari kelas 11 ini 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemerintahan Batak dan pemerintahan Inggris. Yang pertama, pemerintahan Batak di Indonesia. Pada tahun 1975 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya sebagai kaum patriot. Hal ini terpengaruhi oleh revolusi semboyan Prancis, ribet atau kemerdekaan, megalit atau persamaan, dan fraternit atau persaudaraan. Berdasarkan paham dan ide yang digelorakan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal 1795 pasukan Prancis menyerang Belanda. Raja Willoughby melarikan diri ke Inggris dan kemudian Belanda dikuasai oleh Prancis. Maka dibentuklah pemerintahan sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan pemerintahan Batak pada tahun 1795 sampai dengan 1806. Pemerintahan ini sendiri dipimpin oleh Napoleon sebagai saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu, dalam pengasingan Raja Willoughby oleh pemerintahan Inggris ditempatkan di kota Kew. Kemudian Raja Willoughby mengeluarkan perintah yang dikenal dengan surat-surat keuangan. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negara jajahan Belanda itu menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan surat-surat Kew itu, Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Hindia, seperti Padang pada tahun 1795, Ambon dan Batak pada 1970. Inggris juga memperkuat ala kadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Pihak Perancis dan Republik Batak juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih wilayah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Dari serangan Inggris diperlukan kepemimpinan yang kuat. Ditunjuklah Herman William Daniels. Pemerintahan Herman William Daniels. Herman William Daniels memerintah di Nusantara pada 1808 sampai 1811. Tugas utama Herman William Daniels adalah mempertahankan tanah Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Batak, Daniels harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan revolusi Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Herman Willem Daniels adalah grup patriot yang liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Prancis. Di dalam berbagai pidatonya, Herman Willem Daniels tidak lupa mengungkit revolusi Prancis. Daniels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di kalangan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feudalisme. Hal ini dimaksudkan dengan masyarakat lebih produktif dan dinamis untuk kepentingan negeri induk atau pemerintah Republik Batak. Hal ini juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan tenaga rakyat. Langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan yang kukuh. Yang kedua, membangun angkatan laut di Anyer dan di Ujung Kulon. Namun, pembangunan angkatan laut di Ujung Kulon boleh dikatakan tidak berhasil. Yang ketiga, meningkatkan jumlah dengan mengambil orang-orang pribumi, karena pada waktu itu Nusantara Herman William Daniels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daniels segera mengambil orang-orang pribumi, yaitu dengan menambahnya dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Pengamanan tersebut telah mengubah citra Herman William Daniels. Pada awalnya, Herman William Daniels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis yang dijiwai panji-panji revolusi Prancis dengan semboyannya egalit, fraternit, dan liberté, kini berubah menjadi diktator. Daniels juga mengalahkan rakyat untuk kerja rodi. Daniels juga mengarahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan kerja rodi tersebut, maka rakyat yang sudah jatuh miskin semakin menderita. Dan apalagi dengan ketika kerja rodi membuat pangkalan di Ujung Kulon. Dengan lokasinya yang cukup jauh, sulit dijangkau, dan banyak sarang nyamuk malaria. Oleh karena itu, wajar jika kemudian banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit.
Bahkan banyak juga yang sampai meninggal dunia. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan. Herman William Dendles juga banyak melakukan perubahan dalam bidang pemerintahan. Herman William Dendles banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan istiadat dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Jika sebelumnya penjabat VOC datang dan berkunjung ke istana Kesultanan Surakarta ataupun Kesultanan Yogyakarta dengan berbagai tata cara, misalnya harus memberi hormat kepada raja, tidak boleh memakai payung emas, serta memakai topi, dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dari dampar. Namun, Herman William Dendles tidak mau melakukan seremoni tersebut. Ia harus memakai payung emas, tidak perlu memakai topi, dan duduk di kursi yang sama tinggi dengan raja. Sunan Pakubuwana IV dari Kesunanan Surakarta terpaksa menerima, tetapi Sunan Hamengkubuwono II mengarangnya, melakukan penolakan terhadap kebijakan Herman William Dendles, menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Herman William Dendles berhasil mempengaruhi 1.150 orang anggota. Takluknya Kesultanan Banjarmasin pada penghuni Belanda, sistem pemerintahan negara Indonesia Timur, dan revolusi sosial di Sumatera Timur. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Dendles apabila terjadi peperangan. Dengan kekuatan yang ia miliki, Dendles semakin coklak dan berani. Dendles mulai melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal. Misalnya, ketika terjadi pergantian kerja, melihat bentuk intervensi dan kesewenang-wenangan, Herman William Dendles dan Rangga terdorong untuk melancarkan perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Raden Rangga adalah kepala pemerintahan mancanegara di bawah Kesultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, Sultan Hamengkubuwono II mendukung perlawanan yang dilancarkan oleh Raden Rangga. Namun, perlawanan yang dilakukan oleh Raden Rangga tersebut segera dapat ditumpas dan Rangga tersebut akhirnya terbunuh. Setelah berhasil mematahkan Raden Rangga, Herman William Dendles memberikan ultimatum kepada Sultan Hamengkubuwono II agar dapat menyetujui pengangkatan kembali, dan Nurjas sebagai Pati Sultan harus menanggung kerugian akibat perlawanan Raden Rangga. Namun, Sultan Hamengkubuwono II menolak oleh ultimatum tersebut. Akibatnya, pada bulan Desember tahun 1810, Herman William Dendles menuju Yogyakarta dengan membawa 1.100 orang derdadu. Dengan kekuatan itu, Dendles berhasil memaksa Sultan Hamengkubuwono II untuk menyerahkan kekuasaannya kepada putranya, yaitu Sultan Hamengkubuwono III. Sultan itu sering disebut dengan sebagai Sultan Raja, sedangkan Sultan Hamengkubuwono II sering disebut dengan Sultan Sepuh. Di samping hal-hal tersebut, Herman William Dendles juga melakukan berbagai tindakan untuk memperkuat kedudukannya di Nusantara. Di antara tindakan-tindakan tersebut adalah yang pertama, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja Nusantara. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah. Yang ketiga, kedudukan bupati sebagai pengusaha tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Yang keempat, kerajaan-kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan wilayahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Selanjutnya, bidang peradilan. Untuk memperlancar bidangnya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam bermasyarakat, Dendles juga melakukan berbagai perubahan yang di bidang pengadilan. Dendles berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengelola dengan berbagai peraturan sebagai berikut. Yang pertama, Dendles membentuk 3 jenis peradilan untuk orang-orang asing, peradilan untuk orang-orang Eropa, dan yang ketiga untuk peradilan. Yang kedua, peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi ini diperlukan bagi siapa saja, baik orang-orang Eropa, orang-orang Asia Timur, dan lain-lain. Dendles juga diperlukan untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Dendles melakukan berbagai tindakan yang dapat keuntungan untuk pemerintah kolonial.
Yang beberapa tindakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Denles memaksakan berbagai perjanjian dengan pengusaha Yogyakarta dan pengusaha Surakarta, yang intinya adalah melakukan penggabungan dengan daerah-daerah kolonial, seperti daerah Cirebon. Yang kedua, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Yang ketiga, meningkatkan usaha tanaman yang akhirnya dijual di pasaran dunia. Yang keempat, rakyat diharuskan melakukan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Yang kelima, rakyat diharuskan menjual tanah-tanahnya kepada pihak swasta. Selanjutnya, pemerintahan yang sempat pada 1981. Selanjutnya, pemerintahan Johnson pada tahun 1811. Pada bulan Mei pada tahun 1911, Denles dipanggil pulang ke negerinya, kemudian digantikan oleh Jenderal Jensen. Jensen dikenal sebagai politikus dari kebangsaan Belanda. Beliau pernah dijabat sebagai gubernur jenderal di Afrika Selatan pada 1802 sampai 1806. Pada 1806, Jensen itu terusir dari Tanjung Harapan karena jatuh ke tanah Inggris. Pada 1810, Jensen diperintahkan ke Tanah Jawa untuk menggantikan Denles. Di Tanah Jawa itu, Jensen berusaha memperbaiki keadaan. Pada ke-4 Agustus tahun 1811, sebanyak 60 total Inggris di bawah komando orang Quraisy telah muncul di perairan Batavia. Beberapa minggu berikutnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh kepada tangan Inggris. Jensen berusaha menyingkirkan Semarang, bergabung dengan Legiun Batavia. Beberapa minggu berikutnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh kepada tangan Inggris. Jensen berusaha menyingkirkan Semarang, bergabung dengan Legiun Menggara dan prajurit-prajurit Jakarta dan Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat dan berhasil mengundurkan Jensen beserta pasukannya. Jensen kemudian undur ke Salatiga dan menyerah di Tuntang. Penyerahan Jensen kepada Inggris secara resmi ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September tahun 1811. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.